Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Soleh-soleh cerdas berprestasi. Ya, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang sabar ya, sabar dalam musibah, dalam cobaan. Oke, kali ini ibu akan melanjutkan pembahasan kita adalah tentang macam-macam ujian ataupun cobaan itu sendiri. Macam-macam ujian di sini kita klasifikasikan menjadi 3 macam. Ada musibah, ada bala, ada fitnah. Mari kita ulas satu-satu. Apa itu musibah? Ya, pada mulanya musibah ini berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan seperti ini yang ada di Quran surah Asy-Syu'ara, ada di An-Nisa ya, kemudian ada di At-Taghabun, ada di Al-Baqarah dan ada di Al-Hadid. Jadi sudah ada semua di dalam Al-Quran pernyataan tentang musibah ya. Kemudian di sini yang kita menjadikan titiknya adalah Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Nah, berarti kalau seperti ini sebenarnya dimulai dari siapa? Sebabnya apa? Ya, yang tidak lain adalah ada di ulahnya sendiri. Ini berarti isyarat ulahnya manusia itu sendiri. Ulah kita sendiri. Ketika ada cobaan, ya kita coba flashback diri, muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita katakan, kenapa bisa ditimpa musibah misalnya. Tanya kepada diri kita sendiri, jangan-jangan kita selama ini sudah berbuat yang tidak seharusnya. Kemudian yang kedua ada bala. Jadi bala itu adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia, kecuali menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji untuk menampakkan kualitas seseorang, imannya seperti apa ya. Ketika kita diuji misalnya bencana, kelaparan, kesehatan, apakah kita akan menjadi manusia putus asa atau menjadi manusia yang bersyukur kemudian dapat mengambil pelajaran dari hal itu, atau kita tambah dekat dengan Allah, tambah jauh gitu ya. Jadi bisa dilihat kualitas seseorang dari salah satunya ketika kita mendapat bala gitu, mendapat sebuah bencana gitu ya. Bala ujian adalah keniscayaan hidup bagi kita manusia. Apa saja yang dilakukan Allah tanpa keterlibatan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah penentu cara, waktu dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di surah Al-Mulk atau Tabarak ya, ada di Al-Baqarah ya. Kemudian ada banyak surah-surah di dalam Al-Quran itu yang menerangkan tentang bala ini ya. Ada bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosanya ya kan, kemudian menyucikan jiwa dan meninggikan derajatnya. Ada yang seperti itu. Ada yang dijadikan bukti kasih ilahi, sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murkanya, bisa saja diuji untuk meningkatkan kualitas seseorang. Misalnya ditimpa masalah, ditimpa kesedihan, kesehatan yang terganggu, bisa saja Allah ingin mengangkat derajat kita. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaannya, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, fitnah di sini ya. Apa fitnah? Fitnah itu berarti membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau sekelompok, ya kan ya kalau fitnah. Tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Nah, itu namanya fitnah. Ada orang mengatakan begini begitu, si A misalnya ya. Ternyata si A itu tidak begitu. Nah, itu namanya fitnah. Jadi terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu disia-siakan. Al-Quran pada umumnya menggunakannya dalam arti siksa atau ujian atau cobaan. Ada di Al-Anbiya ayat 35. Kadang orang yang terkena fitnah itu, pada akhirnya justru yang difitnah itu menjadi berhasil, menjadi orang yang lebih berkualitas daripada orang yang menfitnahnya.
Oleh karena itu, setiap kita mendengar kata, mendengar informasi, jangan langsung diterima mentah-mentah, tapi filter dulu. Tapi kita lihat, tanyakan dulu kepada orang-orang gitu, apakah benar seperti itu? Ya, jangan langsung asal menuduh, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh orang tersebut. Ya, lebih-lebih seperti ini saja, gampangnya kita ini lebih perhatian kepada aib kita lah, kepada apa yang kita lakukan, ya. Jadi setelah kita tahu kita ini misalnya benar apa tidak, selama ini kelakuan, perkataan kita, tutur kata, tingkah laku benar atau tidak, kemudian kita ada muhasabah dan perbaikan, gitu saja, daripada kita terus mencari informasi ataupun menyalahkan orang lain. Yang selanjutnya adalah kita mengkaji ayat dan hadis, ya. Ali Imran ayat 186. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Tapi jika di sini dikatakan di Ali Imran 186 ini, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya, itu Ali Imran 186. Kemudian ini hadisnya, artinya dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian yang mendengarkan jawab, ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, seperti itu, atau sallallahu alaihi. Apa sabdanya? Aku kagum kepada urusan orang mukmin karena semua urusannya memiliki nilai baik, dan itu terjadi hanya kepada seorang mukmin. Bila ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan lalu ia bersyukur, maka ia mendapat kebaikan, dan bila ia ditimpa sesuatu yang menyedihkan lalu ia bersabar, maka ia mendapatkan kebaikan pula. Ada juga di sini sabdanya Rasul, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid dari Ashim bin Bahdala dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Belum menjawab. Para nabi, kemudian yang sepertinya, sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Ya, jadi kadang Allah memberikan ujian dan cobaan itu, ya, sesuai kadar kemampuan hambanya dan kualitas agamanya. Juga kadang Allah memberikan ujian untuk meningkatkan kualitas hambanya. Itu yang perlu kita ingat dan jadikan prinsip. Fokus kita adalah musibah menimpa akibat kesalahan manusia, maka hendaknya manusia tidak melakukan keburukan karena bisa jadi berakibat buruk kepada diri maupun lingkungannya. Ya. Kemudian balak merupakan keniscayaan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala walau tanpa kesalahan manusia, bertujuan untuk menguji manusia. Tiada yang dapat terhindar dari bala, karena ini mesti menimpa pada diri semua manusia, baik yang bersifat buruk maupun baik. Fitnah adalah bencana yang dijatuhkan Allah dan dapat menimpa yang bersalah dan tidak bersalah. Bahwa fitnah atau ujian dilakukan Allah sebagai peringatan, dan tentu saja apabila peringatan tidak juga diindahkan setelah berkali-kali, maka adalah wajar menjatuhkan tindakan yang lebih keras. Ya, jadi kita sudah selesai pembahasannya. Mohon diambil hikmah. Ya, tujuan kita mempelajari Al-Quran hadis adalah kita bisa mengaji, kita bisa tahu makna kandungannya, kemudian kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan menjadi insan Qur'ani. Ya, seperti itu dulu. Semangat belajar Al-Quran, membaca, mengamalkan, menghafalkan, ya. Dan Al-Quran itu dibaca bukan karena ada waktu, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. 24 jam waktu kita sehari semalam ada Al-Quran di situ. Ya, semoga semuanya menjadi insan Qur'ani. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, berkah, semangat, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.